Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini siapa mahasiswa yang tidak hadir? Ada 2 orang ya. Siapa itu? Naila Nurul sama Sarisma Sri, Pak. Oh gitu ya. Kemudian hari ini jumlah mahasiswa yang hadir ya, ada berapa orang? Yang hadir ada berapa orang? 27 orang yang hadir ya. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan hari ini ya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita laksanakan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pertemuan hari ini Bapak akan membawakan materi konsep dasar ya, pembelajaran tematik kelas tinggi. Sebelum masuk ke materi ya, Bapak akan mereview sedikit materi kita ya yang minggu lalu tentang urgensi pembelajaran tematik kelas tinggi ya. Nah, ini dia ya. Siapa yang bisa menjawab apa itu urgensi pembelajaran tematik kelas tinggi? Saya, Pak. Siapa namanya? Nama saya Siti Aswinda Boris. Oke, silakan ya. Jadi tadi pertanyaan dari Pak Faki yaitu apa itu urgensi dan urgensi pembelajaran tematik pada kelas tinggi. Jadi urgensi pembelajaran tematik di kelas itu sangat penting untuk menyiapkan siswa dengan keterampilan berpikir yang lebih kompleks dan kemampuan belajar mandiri. Adapun beberapa urgensi pada kelas tinggi, pembelajaran tematik pada kelas tinggi, yaitu yang pertama memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam, yaitu yang kedua mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang ketiga meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, yang keempat mempersiapkan siswa untuk pembelajaran terpadu di kelas tinggi. Kemudian yang kelima mengembangkan keterampilan sosial dan kolaborasi, yang keenam mengoptimalkan pembelajaran berbasis konteks. Jadi, pembelajaran tematik di kelas tinggi itu sangat penting untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan belajar yang lebih kompleks, serta memupuk kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan Pak Faki. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi, dapat Bapak simpulkan lagi kembali bahwa urgensi ya, pembelajaran tematik ya, kelas tinggi itu dapat membantu ya, siswa memahami konsep, prinsip ya, secara langsung, serta mengembangkan berbagai kompetensi dasar peserta didik tersebut. Oke ya, jadi diingat pembelajaran kita minggu lalu mengenai urgensi pembelajaran tematik kelas tinggi. Jadi untuk mahasiswa ya yang lain, kalau ada yang masih lupa ya atau masih belum paham tentang pembelajaran yang kita pelajari minggu lalu ya, dapat dilihat materinya itu di ya pada link pembelajaran di media, namanya itu Google Classroom ya, bisa dilihat di linknya itu Google Classroom ya. Kemudian metode atau model pembelajaran yang kita gunakan pada materi hari ini yaitu adalah cooperative learning. Apa? Cooperative learning. Nah, oke, nggak lama lagi Bapak akan menjelaskan materi kita pada hari ini ya, dengan kemampuan akhir
ya, yang diharapkan itu mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar pembelajaran tematik kelas tinggi. Oke, selanjutnya akan Bapak jelaskan ya. Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema. Jadi di sini lebih fokus dan concern ke tema dia. Dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran. Di SD itu kan banyak mata pelajarannya. Jadi untuk memudahkan anak SD itu, ya kita gunakanlah pembelajaran tematik sehingga ada beberapa mata pelajaran, misalnya IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan yang lain-lainnya itu bisa dikaitkan satu dengan yang lainnya ya, dapat memberikan pengalaman bermakna, yaitu meaningful ya. Sehingga kepada mahasiswa ya, jadi memberikan pengalaman bermakna ya, memiliki makna ya kepada siswa. Kemudian latar belakang pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik ini lebih menekankan ya pada pemilihan suatu tema yang tadi. Dia lebih ke tema yang spesifik. Yang spesifik itu artinya yang lebih khusus dia. Ya. Tidak lagi bersifat dia umum atau general. Ya. Dan memadukan atau bisa mengkolaborasikan berbagai informasi dalam penerapan belajar learning by doing. Jadi learning by doing itu pembelajaran secara yang dilakukan gitu, mengerjakan, ya, mengeksekusi langsung gitu. Ya. Ruang lingkup pembelajaran tematik itu mencakup pada semua mata pelajaran, semua mata pelajaran yang ada di SD, ya, atau di MI. Ini kan SD atau MI dia, Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar, kecuali agama. Seperti misalnya bahasa Indonesia, PKN, matematika, IPA, IPS, ya kan, PJOK, ya, seni budaya dan prakarya, Jadi itu semua berfungsi sebagai pemersatu, ya, kegiatan dalam mata pelajaran yang memadukan semua mata pelajaran yang ada ya. Jadi dia memadukan semua mata pelajaran sekaligus. Jadi bisa nanti ketika materi yang dibahas tentang IPA masuk di dalamnya dikaitkan dengan IPS, dikaitkan bahasa Indonesia, dikaitkan matematika. Sehingga memerlukan penanaman yang namanya soft skill. Ya, soft skill dan hard skill, yaitu keahlian yang lunak dan keahlian yang keras ya. Soft skill dan hard skill siswa. Jadi itu yang kita dapat ya, soft skillnya dan hard skillnya. Kemudian dari pembelajaran tematik ini ada manfaatnya ya. Nah, ada manfaat pembelajaran tematik. Manfaat pembelajaran tematik yaitu pembelajaran mampu meningkatkan, yaitu increase, meningkatkan dia ya, pemahaman secara konseptual peserta didik terhadap realitas, terhadap yang ada terjadi saat ini gitu ya, realitas, sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualitasnya. Kemudian pembelajaran tematik memungkinkan peserta didik mampu mengeksplorasi. Apa itu mengeksplorasi? Menggali. Digali itu ya, pengetahuannya, kognitifnya itu melalui serangkaian proses activity pembelajaran ya, kegiatan pembelajaran. Kemudian pembelajaran tematik mampu meningkatkan hubungan antar peserta didik, meningkatkan hubungan kedekatan antara peserta didik. Semakin akrab, semakin dekat, semakin peduli, semakin ada toleransi, semakin peka, ya kan?
Kemudian pembelajaran tematik membantu guru dalam meningkatkan profesionalisme. Jadi pembelajaran tematik ini sangat bermanfaat juga bagi gurunya, sehingga bisa meningkatkan keprofesionalismenya dalam mengajar ya, sebagai guru. Nah, inilah manfaat tematik ini, meningkat dia kemampuan gurunya, kompetensi gurunya, keprofesionalisme gurunya, ya kan? Kemudian menyenangkan. Nah, jadi pembelajaran ini termasuk yang menyenangkan, fun dia, ya kan? Nah, menyenangkan, jangan yang buat suntuk, ya kan? Jangan yang buat stres, tapi ini menyenangkan karena bertolak dari minat, ya, dari minat dan kebutuhan anak. Nah, apa minat anak? Nah, ya, apa kebutuhan anak, gitu kan? Kemudian hasil belajar akan bertahan lebih lama karena dia berkesan dan bermakna. Jadi pembelajaran tematik ini dia lebih memiliki apa? Meaningful, bermakna dia dan berkesan gitu, karena dia saling mengaitkan satu dengan yang lainnya mata pelajarannya. Jadi tidak bosan, tidak boring, ya kan? Sehingga terciptalah suasana pembelajaran yang mengesankan dia, ya. Selanjutnya mengembangkan keterampilan berpikir anak sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya. Nah, jadi anak berusaha untuk ya meningkatkan atau mengembangkan keterampilan berpikirnya ya sesuai dengan problem permasalahan yang ada di hadapan si anak itu, yang ada di hadapan anak itu ya. Kemudian menumbuhkan keterampilan sosial ya dalam bekerja, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Nah, jadi kita di sini juga kita itu toleransi, ya, bisa mengeluarkan pendapat, ide-ide, dan juga bisa menerima pendapat dan ide-ide orang lain. Karena kita tidak boleh merasa yang paling benar dan paling pintar. Kita harus bisa bersifat open, terbuka terhadap masukan-masukan, ilmu-ilmu, ide-ide orang lain juga. Nah, ya. Selanjutnya tematik, ya. Jadi manfaat ini tujuan meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajari secara lebih bermakna. Nah, dia bermakna ya. Kemudian mengembangkan keterampilan menemukan. Menemukan sesuatu apa permasalahan, ya kan? Kemudian mengolah dan bisa memanfaatkan informasi yang ada, baik media sosial, media cetak, sekarang banyak itu ya informasi-informasi. Ya. Kemudian menumbuh kembangkan sikap yang positif, sikap yang baik, ya, kebiasaan-kebiasaan baik atau ya good habit, ya, good habit, kebiasaan-kebiasaan baik dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Kemudian menumbuh kembangkan keterampilan sosial, ya, seperti kerjasama, ya, kerjasama. Tidak boleh kita lebih ke sifatnya individualisme, tetapi ke kerjasama kolektif, ya, bekerjasama dan sama-sama bekerja. Ya. Kemudian toleransi. Toleransi antar teman yang berbeda, misalnya tradisi, budaya, adat istiadat, ya, daerah, ataupun bahkan agama. Ya. Kemudian bisa mengkomunikasikan serta menghargai pendapat orang lain. Jangan pendapat kita aja yang kita anggap apa, tapi kita tidak mau mendengar pendapat-pendapat orang lain. Ya. Kita harus juga bisa memberikan pendapat dan bisa menerima pendapat orang lain, ya kan? Kemudian memiliki kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Jadi kegiatan-kegiatan yang diinginkan anak itu sesuai dengan minatnya, keahliannya, ya kan? Sesuai dengan kebutuhan yang dia yang tahu itu kan? Sesuaikan ya. Oke ya, Bapak sudah menjelaskan materi konsep
dasar pembelajaran tematik kelas tinggi. Ada yang kurang jelas atau yang tidak paham yang Bapak jelaskan tadi? Ada? Nggak ada ya? Oke, Bapak simpulkan materi hari ini ya. Bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Bertujuan untuk membantu siswa dalam membentuk pengetahuan sehingga memberikan penguasaan konsep menjadi lebih baik. Ya, oke. Semoga materi yang Bapak jelaskan hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kalian. Ya. Bapak akhiri aja pertemuan hari ini dan terima kasih banyak. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.